Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Halo penonton yang hadir menyaksikan video kita. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuraini dan teman saya Mahilo Wahdarisma dari kelas 11 TCKT 2 dari SMK Negeri 1 Tuntang. Pada kali ini kita akan membahas tentang keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan dalam jaringan komputer. Fungsinya untuk mengatur hak akses dan mengenkripsi data sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Contohnya VNP atau Virtual Private Network, Firewall, Sandboxing, Remote Access VPN. Konsep keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Risiko keamanan jaringan. 1. Physical security adalah keamanan yang bersifat fisik atau physical security, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Fungsi dari physical security adalah mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Contoh dari physical security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau organisasi, aset fisik, dan tempat kerja. 2. Personal security adalah keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal, seperti mengidentifikasikan user atau username dan password. Fungsi dari personal security adalah untuk memberikan perlindungan terhadap individu pada sebuah perusahaan, pada sebuah organisasi. Contoh dari personal security adalah melindungi orang-orang yang mempunyai akses informasi tertentu, misalnya pegawai Kementerian Keuangan Negara. 3. Komunikasi security adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Fungsi dari communication security adalah untuk mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi, dan isinya, serta kemampuan untuk memanfaatkan alat ini untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh komunikasi security adalah segmentasi jaringan, monitoring lalu lintas, manajemen akses, pembaruan perangkat lunak, pengawasan aktivitas, penggunaan dan pengujian keamanan. Operational security adalah keamanan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Fungsi dari operational security adalah untuk memastikan serangan siber tersebut tidak terjadi. Contoh operational security adalah identifikasi informasi sensitif, pengamanan operasi, klarifikasi perantaran, perlindungan identitas, pengelolaan media sosial, keamanan fisik, penggunaan kode dan istilah internet. Dari The Curious atau Si Ingin Tahu adalah pemindahan kerentanan, analisis malware, penetrasi tes, monitoring anomali, penelitian keamanan, analisis log, rekayasa sosial, pengembangan keterampilan, dan perencanaan keamanan. Malicious atau si perusak adalah tipe penyusup. Ini berusaha untuk merusak sistem Anda atau merubah web page Anda. Fungsi the malicious atau si perusak adalah untuk merancang dan melancarkan serangan terhadap sistem dan jaringan dengan tujuan mengakses informasi sensitif, merusak infrastruktur, atau menciptakan gangguan dalam operasi normal. Contoh dari the malicious atau si perusak adalah melakukan serangan phishing, menciptakan dan menyebarkan malware. The high profile intruder atau si profil tinggi. Tipe penyusup ini berusaha menggunakan sistem Anda untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Fungsi dari the high profile intruder adalah untuk mengiklankan kemampuannya untuk merancang dan melancarkan serangan canggih yang ditargetkan terhadap entitas dan individu tertentu yang memiliki profil tinggi. Contoh the high profile intruder atau si profil tinggi adalah serangan target advanced persistent threat atau APT, serangan penyusup tingkat lanjut atau ATP, serangan zero day exploitation.
The computational atau si pesaing adalah tipe penyusup ini tertarik pada data yang Anda miliki dalam sistem Anda. Fungsi the computational atau si pesaing adalah untuk merancang dan melancarkan serangan terhadap pesaing dalam suatu industri atau pasar, merusak reputasi atau mengganggu operasi pesaing. Contoh the computational atau si pesaing: pelanggaran kepatuhan dan privasi, pencurian data pelanggan, mengancam operasi bisnis, mengintai online, serangan reputasi, pemalsuan identitas. Tujuan keamanan jaringan: 1. Privasi atau confidentiality, menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengaksesnya. Fungsi: untuk melindungi informasi sensitif atau rahasia dari akses yang tidak sah atau pengungkapan yang tidak diinginkan. Contoh: enkripsi data, pengaturan akses, pengamanan jaringan. Integrity adalah informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Fungsi: untuk memastikan bahwa data dan sistem tetap utuh, tidak diubah atau dimanipulasi secara tidak sah. Contoh: penyediaan hash, tanda tangan digital, verifikasi integritas sistem. 3. Authentication, metode untuk menyatakan bahwa informasi bentuk asli. Fungsi: untuk memverifikasi identitas penggunaan atau entitas yang mencoba mengakses sistem atau sumber daya tertentu. Contoh: penggunaan kata sandi, autentika, 2 faktor atau 2FA, pembacaan sidik jari. Capability, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Fungsi: untuk menjaga agar sistem tetap berproses dengan baik dan dapat diakses oleh penggunaan yang membutuhkan. Contoh: pemulihan bencana dan skabilitas. Akses kontrol, cara pengaturan akses kepada informasi. Fungsi: untuk mengatur dan mengendalikan akses penggunaan atau entitas ke sistem, aplikasi, atau sumber daya tertentu. Contoh: identifikasi penggunaan, otorisasi, pembatasan akses. 6. Non-repudiation, aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Security attack model 1. Interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditunjukkan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Fungsi: untuk mengelola dan menjaga kinerja sistem komunikasi serta memberikan fleksibel dalam menangani situasi yang berbeda. Contoh: jika sistem mendeteksi malware yang mencoba menginvalensi program. Interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Fungsi: untuk menyadap atau memantau lalu lintas data yang melewati jaringan atau sistem. Contoh: teknik intrusion detection system atau IDS. 3. Modification, pihak yang berwenang tidak berhasil mengakses akan tetapi juga dapat mengubah tambar aset. Fungsi: untuk mengubah atau memanipulasi data atau informasi yang sedang diproses. Contoh: serangan man in the middle atau MITM. Fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Fungsi: membuat atau menciptakan data atau informasi palsu dengan tujuan menipu atau memanipulasi sistem atau pengguna. Contoh: serangan phishing, serangan pemalsuan email. Jenis-jenis ancaman. 1. Memaksa masuk dengan kamus password. Serangan ini dilakukan dengan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login prompt yang sedang aktif. Fungsinya untuk membuat atau menciptakan data atau informasi palsu dan tujuan menipu. Contohnya serangan pemalsuan email. Denial of service, serangan denial of service atau DOS. Ini adalah salah satu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir. Fungsinya untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke akun atau sistem. Contohnya, seseorang mencoba untuk masuk ke konsisten dengan menggunakan daftar kata-kata umum. Contohnya serangan DDoS. Smooth attacks,
serangan keamanan jaringan ya dalam bentuk smooth attacks terjadi. Sebuah server digunakan untuk membajiri korban dengan data sampah yang tidak berguna, fungsinya untuk mengirimkan permintaan ICMP export request ke alamat siaran IP atau broadcast. Contohnya ketika penyiar mengirimkan kerahasiaan dan kesediaan data dan file sistem file keamanan password dan enkripsi. Keamanan yang berkaitan dengan penggunaan password pada sistem ataupun terhadap file, fungsinya mengamankan akses menggunakan kata sandi. Contohnya kata sandi pembatasan berbasis peran, penerapan autentikasi dua faktor, keamanan kernel, keamanan yang berkaitan dengan menggunakan operating sistem yang terbaru, fungsinya perlindungan terhadap integritas dan keamanan dari sistem operasi. Contohnya penerapan mekanisme kontrol akses dan deteksi pencegahan serangan. 6. Keamanan jaringan, keamanan yang berkaitan dengan penggunaan jaringan saat dilakukan suatu aktivitas. Contohnya penggunaan firewall, implementasi VPN, dan penggunaan deteksi intrusi. Definisi firewall. Definisi firewall sebuah komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi dan internet atau kumpulan jaringan lainnya. Fungsinya untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah atau potensi ancaman dari internet. Contohnya Windows Firewall. Jenis firewall. 1. Packet filter, sebuah komponen yang dibekali dengan dua buah network interface atau card atau INC. 2. Circuit level gateway. Firewall ini beroperasi dalam level yang lebih tinggi pada model OSI ketimbang ke jenis paket filter firewall. 3. Aplikasi level ini dapat mengakibatkan tidak bolehkannya paket. 4. Network Address Translation atau NAT menyediakan proteksi secara otomatis terhadap sistem di balik firewall. 5. Stateful Firewall menggabungkan berbagai keunggulan yang biasanya ditawarkan oleh firewall berjenis
paket filtering proxy circuit level dalam suatu sistem. 6. Virtual firewall menjalankan kebijakan keamanan dengan memanfaatkan sebuah perangkat. 7. Transparent firewall melakukan apa saja yang dilakukan oleh firewall jenis paket filtering, sebagaimana firewall tak tampak oleh pengguna. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang saya ucapkan, dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.